Halo semuanya, di video ini Mimin mau bahas lanjutan cerita Wang Lin episode 136, yang dimana di akhir episode tersebut, Wang Lin berhasil menghancurkan teknik 10.000 ilusi iblis surgawi milik Liu Mei karena jiwa asalnya memiliki kekuatan guntur naga kuno yang secara alami menekan ilusi tersebut. Setelah tekniknya runtuh, Liu Mei muncul dengan wajah pucat dan dipenuhi kebencian, menuduh Wang Lin telah menghancurkan hidupnya. Wang Lin menjawab dengan dingin bahwa semua yang terjadi di masa lalu hanyalah kecelakaan. Mendengar jawaban itu, kemarahan Liu Mei meledak. Ia membuka tas penyimpanannya dan mengeluarkan kabut hitam yang dipenuhi aura kebencian mengerikan hingga langit menjadi gelap dan suara ratapan hantu terdengar di sekeliling. Ketika kabut itu terbuka, Wang Lin melihat sepasang mata gelap tanpa cahaya di dalamnya. Liu Mei lalu mengungkapkan kebenaran yang kejam. Roh di dalam kabut itu adalah anak yang pernah ia kandung dari Wang Lin. Selama 100 tahun ia memelihara janin itu dan menanamkan kebencian kepadanya dengan terus mengatakan bahwa ayahnya telah meninggalkannya. Wang Lin terdiam lama setelah mengetahui hal itu, namun bukannya kehilangan kendali. Ia justru berkata pelan bahwa suatu hari ia akan mengubah roh itu kembali seperti semula. Bahkan jika harus menunggu puluhan ribu tahun, setelah itu, matanya berubah dingin dan niat membunuh yang mengerikan muncul, sesuatu yang bahkan belum pernah ia rasakan sejak membalas dendam kepada Teng Huayuan. Tanpa ragu Wang Lin langsung menyerang. Ia menggunakan jari dunia bawah yang memanggil kekuatan sungai neraka untuk menekan Liu Mei. Liu Mei buru-buru menggunakan cermin harta surgawi dari keluarga Huan untuk menahannya. Namun Wang Lin segera mengepungnya dengan formasi pedang 7 bintang. Terdesak, Liu Mei mengeluarkan jarum hitam aneh untuk melawan. Tetapi Wang Lin menggunakan teknik berhenti hingga jarum itu membeku di udara. Dalam sekejap ia muncul di depan Liu Mei dan menyerang langsung jiwa asalnya, membuat Liu Mei terluka parah dan ketakutan. Saat Wang Lin hendak membunuhnya, sebuah pusaran ruang tiba-tiba muncul dan tangan tua keluar dari dalamnya untuk menahan serangan Wang Lin. Orang yang muncul adalah leluhur keluarga Huan, yang langsung menarik Liu Mei masuk ke dalam pusaran untuk menyelamatkannya. Wang Lin terpental mundur sambil memuntahkan darah. Tetapi ia menatap pusaran itu dengan mata penuh niat membunuh dan memperingatkan bahwa jika keluarga Huan terus melindungi Liu Mei, suatu hari seluruh keluarga itu akan dimusnahkan. Sebelum pusaran tertutup, Wang Lin melepaskan energi pedang milik Ling Tianhou langsung ke dalam pusaran. Energi pedang itu mengejar hingga ke planet Thousand Illusion dan menghancurkan ruang rahasia keluarga Huan, memaksa leluhur keluarga Huan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahannya. Meskipun berhasil bertahan, ia tetap terluka parah dan akhirnya menyadari bahwa ancaman Wang Lin untuk menghancurkan keluarga Huan bukanlah sekadar kata-kata. Leluhur keluarga Huan yang berada di tahap Nirvana Scryer akhirnya benar-benar menyadari betapa menakutkannya kekuatan seorang kultivator tahap Nirvana Clanzu. Pada langkah pertama kultivasi, perbedaan tingkat masih bisa dilampaui dengan harta atau teknik kuat, namun pada langkah kedua, setiap tingkat merupakan jurang yang hampir mustahil dilewati. Bahkan hanya energi pedang dari seorang Nirvana Cleanser sudah cukup membuatnya ketakutan. Memikirkan hal itu, leluhur keluarga Huan mulai menimbang keputusannya. Ia sadar bahwa jika orang di belakang Wang Lin benar-benar datang, konflik ini bisa berubah menjadi perang antara dua sistem bintang. Namun ia juga memiliki rencana besar terhadap Liu Mei yang mungkin bisa membantunya menembus tahap Nirvana Cleanser. Setelah mempertimbangkan semuanya, ia segera menyebarkan indera ilahinya ke seluruh planet dan mulai memanggil para ahli kuat yang dikenalnya untuk meminta bantuan. Sementara itu di planet Ranyun, Wang Lin berdiri diam menatap kabut hitam yang berisi roh anaknya. Tangisan lembut dari dalam kabut itu menusuk hatinya seperti pisau. Ketika sepasang mata keruh di dalam kabut menatapnya dengan kebencian, rasa sakit samar muncul di mata Wang Lin. Ia perlahan berjalan mendekat dan dengan lembut mengulurkan tangannya. Roh anak itu langsung menggigit jarinya dengan ganas, menyerap darahnya sambil menyalurkan aura kebencian yang dingin ke dalam tubuh Wang Lin. Namun Wang Lin tidak menarik tangannya, ia hanya menatap anak itu dengan lembut. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa anak itu akan diberi nama Wang Ping, berharap hidupnya kelak akan tenang dan damai tidak seperti hidupnya sendiri yang penuh pertumpahan darah. Meski roh itu tetap dipenuhi kebencian, Wang Lin tetap diam menanggung semuanya. Setelah lama terdiam, Wang Lin akhirnya menyegel roh itu dengan berbagai pembatasan dan menyimpannya di dalam Half Defying Bead.
bahkan membagi sebagian jiwa asalnya untuk terus membersihkan kebencian di dalam roh tersebut. Ia berjanji bahwa setelah semua urusan selesai, ia akan berkultivasi tertutup untuk menghapus seluruh kebencian dalam diri anaknya. Setelah itu Wang Lin mengambil jiwa keempat yang ia kumpulkan dan memasukkannya ke dalam bendera 1 miliar jiwa, membuat kekuatan sebenarnya dari harta peninggalan gurunya, Du Tian, kembali bangkit. Tak lama kemudian ia memanggil Sun Zai keluar dari kota. Sun Zai yang menyaksikan seluruh pertempuran sebelumnya sangat ketakutan dan penuh rasa bersalah karena pernah mencoba menjadikan Wang Lin sebagai kambing hitam. Namun Wang Lin tidak mempermasalahkannya dan hanya menanyakan keadaan dua orang lainnya. Sun Zai menjelaskan bahwa leluhur keluargawan telah meninggalkan planet ini dengan klonnya sejak lama. Sementara Ka Fui San dan juga kemungkinan sudah pergi menggunakan teknik pemisahan jiwa. Mendengar itu, Wang Lin mengatakan bahwa karena ia telah menerima giok langit dari mereka bertiga, ia akan menjaga keturunan keluarga mereka selama 100 tahun agar garis keluarga mereka tetap bertahan. Kemudian Wang Lin menawarkan bantuan kepada Sun Zai untuk memulihkan kultivasinya dengan menggunakan sungai dunia bawah. Wang Lin menarik energi spiritual dari seluruh planet dan melempar Sun Zai ke dalamnya untuk berkultivasi. Ia bahkan menghancurkan pil budidaya peringkat 8 dan mencampurkannya ke dalam sungai tersebut. Selama 3 hari, energi spiritual yang sangat besar terus mengalir ke tubuh Sun Zai. Ketika akhirnya ia keluar dari sungai itu, kultivasinya telah pulih hingga tahap pertengahan transformasi jiwa. Sun Zai sangat bersyukur, namun Wang Lin mengatakan bahwa itu hanyalah balas budi. Setelah semuanya selesai, Wang Lin memerintahkan Sun Zai untuk menjaga keluarga mereka dan menunggu kepulangannya. Tanpa ragu ia menembus langit dan meninggalkan planet Ranyun dengan kompas bintang, langsung menuju planet Thousand Delusion. Sepanjang perjalanan di antara bintang-bintang, Wang Lin terus memikirkan rencananya. Keluarga Huan memang kuat dan telah berakar lama di planet itu, namun kultivator langkah kedua sangat jarang. Ia memperkirakan bahwa hanya leluhur keluarga Huan yang berada di tahap tersebut. Sementara itu di planet Thousand Delusion, leluhur keluarga Huan telah memerintahkan seluruh anggota keluarga untuk berkumpul di markas selatan dan mengaktifkan formasi perlindungan besar. Planet ini sebenarnya dikuasai oleh 3 keluarga besar, keluarga Qian, keluarga Huan, dan keluarga Chu. Keluarga Qian adalah yang terkuat dengan 3 kultivator langkah kedua. Keluarga Huan berada di posisi kedua dengan 1 leluhur tersisa, sedangkan keluarga Chu sangat misterius dan memiliki hubungan dengan keluarga Chu terkenal dari planet Donglin. Karena permintaan bantuan dari leluhur keluarga Huan, salah satu leluhur keluarga Qian, Qian Kuizi, akhirnya meninggalkan planet tersebut dan menunggu di antara bintang-bintang. Meski tampak membantu temannya, sebenarnya ia mengincar salah satu harta keluarga Huan sebagai imbalan. Beberapa hari kemudian, sebuah cahaya perak seperti meteor melesat melintasi ruang angkasa menuju planet Thousand Delusion. Di dalam cahaya itu berdiri Wang Lin dengan mata dingin dan niat membunuh yang kuat. Saat cahaya itu mendekat, Qian Kuizi membuka matanya dan menghentikan jalannya. Suara Qian Kuizi bergema seperti guntur di ruang hampa, memerintahkan Wang Lin untuk berhenti. Wang Lin segera menyadari bahwa orang ini adalah kultivator kuat pada tahap yin yang jauh lebih kuat dari kultivator biasa. Qian Kuizi memandang Wang Lin dengan sikap meremehkan dan menanyakan apakah ia datang karena keluarga Huan. Namun ketika ia melihat boneka penjaga langit di bayangan kaki Wang Lin, boneka yang memiliki kekuatan tahap Lu Sui Yin, ia diam-diam terkejut dan mulai menebak latar belakang Wang Lin. Sementara itu Wang Lin tetap tenang. Dengan mata dingin ia hanya berkata bahwa ini adalah dendam pribadi antara dirinya dan keluarga Huan, dan ia meminta Qian Kuizi untuk tidak ikut campur. Keserakahan akhirnya menguasai hati Qian Kuizi. Ia tahu boneka Lu Sui Yin milik Wang Lin sangat berharga. Meski sempat khawatir dengan latar belakang Wang Lin, ia berpikir bahwa jika sesuatu terjadi, ia bisa menyalahkan keluarga Huan dengan dukungan keluarga Qian dan Huan. Bahkan keluarga besar lain pun akan berpikir 2 kali untuk membalas. Dengan mata bersinar serakah, Qian Kuizi akhirnya berkata agar Wang Lin menyerahkan bonekanya, dan ia akan membiarkan masalah ini selesai. Mendengar itu, mata Wang Lin langsung menjadi dingin. Tanpa ragu ia memanggil penjaga langit, boneka kuat yang berdiri di bayangannya. Begitu Wang Lin memberi perintah, penjaga langit langsung menyerang. Tubuhnya memancarkan cahaya emas dan 1 pukulan dahsyat dilepaskan, merobek ruang di antara bintang-bintang.
semua rune yang dikeluarkan Qian Kuizi langsung hancur oleh kekuatan pukulan itu. Namun Qian Kuizi tidak panik, ia segera mengubah segel tangannya dan memanggil ribuan rune yang berubah menjadi puluhan ribu sambaran petir. Petir itu saling terhubung membentuk jaring raksasa yang menyelimuti penjaga langit. Saat itulah Wang Lin mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa yang berubah menjadi Thunder Beast. Binatang petir itu meraung keras, dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Semua petir milik Qian Kuizi justru tersedot dan dimakan oleh Thunder Beast. Melihat itu, wajah Qian Kuizi langsung berubah drastis. Ia mengenali makhluk itu. Thunder Beast adalah simbol dari Thunder Celestial Temple, kekuatan tertinggi di sistem bintang ini. Dalam pikirannya, hanya utusan kuil tersebut yang bisa memiliki makhluk seperti itu. Ketakutan langsung menggantikan keserakahannya. Ia buru-buru menarik semua tekniknya dan meminta maaf, mengaku bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Ia bahkan berjanji bahwa keluarga Qian tidak akan ikut campur dalam konflik Wang Lin dengan keluarga Huan. Namun Wang Lin tetap menatapnya dingin dan hanya mengatakan satu hal, ia menginginkan giok langit. Qian Kuizi segera mengerti bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar karena hampir menyinggung seseorang dari Thunder Celestial Temple. Dengan hati berdarah, ia melemparkan sebuah tas berisi banyak giok langit kepada Wang Lin sebelum segera pergi. Setelah kembali ke planet Thousand Delusion, Qian Kuizi langsung mengirim pesan marah kepada leluhur keluarga Huan Wuqing, karena telah membuatnya menyinggung seseorang dari Thunder Celestial Temple. Meski Huan Wuqing menjelaskan bahwa Wang Lin sebenarnya berasal dari Alliance Star System, Qian Kuizi sama sekali tidak percaya karena keberadaan Thunder Beast sudah cukup baginya sebagai bukti. Sementara itu, Wang Lin juga mulai memikirkan nama Thunder Celestial Temple yang kembali ia dengar, namun ia tidak terlalu mempedulikannya dan langsung menembus atmosfer planet Thousand Delusion. Dengan indera ilahi, ia mengunci lokasi keluarga Huan di wilayah selatan planet itu. Tak lama kemudian, ia tiba di atas markas besar keluarga Huan yang luas seperti sebuah kota. Di bawah sana, leluhur keluarga Huan berdiri bersama para keturunan langsungnya. Di sampingnya berdiri Liu Mei, wanita yang menjadi sumber semua kebencian ini. Ketika Wang Lin muncul di langit bersama Thunder Beast, semua orang di keluarga Huan langsung merasakan tekanan besar. Dengan suara sedingin es, Wang Lin hanya mengatakan satu kalimat, "Serahkan Liu Mei." Namun Huan Wuqing langsung menolak dan memerintahkan Wang Lin untuk terlebih dahulu menghancurkan formasi pelindung keluarga Huan jika ia ingin berbicara seperti itu. Tanpa banyak bicara, Wang Lin menepuk Thunder Beast. Binatang itu langsung meraung, memanggil awan gelap dan petir yang memenuhi langit. Ribuan sambaran petir jatuh seperti hujan ke formasi keluarga Huan. Ledakan demi ledakan mengguncang dunia. Meski formasi keluarga Huan sangat kuat dan mampu menahan sebagian besar serangan, tekanan yang dihasilkan Thunder Beast membuat seluruh keluarga mulai panik. Beberapa anggota keluarga bahkan mengenali Thunder Beast dan langsung ketakutan. Karena di sistem bintang ini, kekuatan guntur identik dengan Thunder Celestial Temple, sebuah kekuatan yang tidak boleh disinggung oleh siapapun. Ketakutan itu akhirnya meledak menjadi protes. Para keturunan keluarga Huan mulai memohon kepada leluhur mereka agar tidak memprovokasi musuh yang tampaknya memiliki hubungan dengan Thunder Celestial Temple hanya demi melindungi Liu Mei. Namun Huan Wuqing tetap memerintahkan mereka diam. Di luar formasi, serangan Wang Lin semakin ganas. Penjaga langit terus menghujani formasi dengan pukulan emas yang mengguncang langit, sementara Thunder Beast menciptakan badai petir yang terus menghantam pertahanan keluarga Huan. Formasi itu mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Di dalam, kepala keluarga Huan Fengshen, akhirnya berbicara kepada leluhur mereka. Ia dengan berani mengatakan bahwa bertarung mati-matian dengan musuh seperti Wang Lin hanya akan membawa bencana bagi keluarga, apalagi hanya demi melindungi seseorang yang bahkan bukan anggota keluarga asli. Namun leluhur keluarga Huan tetap bersikeras. Di langit, Wang Lin melihat bahwa formasi mulai mencapai batasnya. Matanya bersinar dingin saat ia mengeluarkan pedang langit hujan, pedang warisan yang kini sepenuhnya menjadi miliknya. Dengan pedang itu di tangan, aura tajam langsung memenuhi langit. Wang Lin mengangkat pedangnya, lalu menebas ke depan dengan satu teknik yang mengguncang dunia.